Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bisiyam wal qiyam walladzi amarna bil jihad war ribat ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أما بعد. Jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Ya, kita nggak lama lagi akan memasuki Ramadan. Kita akan mencoba mempelajari, menelusuri makna-makna yang ada di dalam surat Al-Baqarah, khususnya 183, 184. Maunya sih sampai 187, tapi karena ya waktu kita nggak lama ya, paling syuruk udah selesai. Ya, kita bahas 2 ayat saja. Jadi Al-Baqarah 183 sampai 187 itu turunnya tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Lebih khusus lagi di hari Senin malam tanggal kedua Sya'ban. Itu dikatakan oleh Sayyid Sabiq rahimahullah dalam kitab Fiqh Sunnah. Kenapa diturunkan di bulan Sya'ban? Ya, supaya ada conditioning, ada persiapan. Ya, puasa Ramadan turun di bulan Ramadan tentu nanti akan mengkagetkan. Nah, ketika turunnya 1 bulan sebelumnya ada masa-masa persiapan. Walaupun sebenarnya di masa selanjutnya kaum salaf, para sahabat, kemudian para tabi'in, mereka sudah menyiapkan diri bukan sebulan sebelum Ramadan, tapi justru 6 bulan sebelumnya. Hal ini diceritakan dalam kitab Lataif al-Ma'arif wa kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Dahulu mereka berdoa 6 bulan, sejak 6 bulan sebelum Ramadan, supaya mereka usianya disampaikan kepada Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashhur. Lalu mereka berdoa lagi 6 bulan setelah Ramadan, ayyataqabbala minhu, yaitu dengan doa semoga Allah terima Ramadan yang baru aja mereka lalui. Jadi 6 bulan menuju dan 6 bulan setelah. Nah, doa mereka sama, semuanya tentang Ramadan. Yang satu doanya supaya ketemu sama Ramadan, yang kedua doanya adalah supaya Ramadan yang baru mereka lalui Allah terima. Jadi kesimpulannya, mereka menjadikan bulan Ramadan sebagai poros ya, segala aktivitas kemudian kesibukan mereka dari bulan ke bulan selama setahun. Kita bahas per frase di dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, itu dulu. Apa artinya? Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ya ayyuhalladzina shadaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi. Yaitu wahai orang-orang yang membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, dan menjalankan syariatnya. Jadi syarat dikatakan mukmin bukan hanya di hati meyakini Allah, meyakini Rasul, dan segenap rukun iman, tapi juga menjalankan syariat dengan segala macam makna syariat. Ya, karena istilah syariat atau syariah itu tidak hanya terbatas pada hukum halal haram, tidak terbatas pada urusan fikih, tidak terbatas pada urusan jinayat, hudud, rajam, bukan hanya itu. Ya, ini pernah kita sampaikan, pernah kita bahas. Orang ketika dia membentuk keluarga sakinah, itu upaya menghidupkan syariat di skup terkecil di keluarga. Ketika kita mencoba hidup disiplin di jalan raya, ya supaya terjadi keteraturan dan keselamatan, itu juga ajaran syariat.
buang sampah pada tempatnya, kita jaga lingkungan biar bersih, sehat, asri, itu juga ajaran syariat. Ya, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan at-tuhur syatrul iman, kesucian sebagian dari iman. Hadis Imam Muslim. Bukan an-nazafatu minal iman, kalau itu bukan hadis. Ya, kebersihan sebagian dari iman itu bukan hadis. Kemudian juga di saat kita ketemu saudara dengan wajah tersenyum, peduli sama tetangga, kayak sayang sama yang miskin mendoakan yang kaya, itu semua tuntunan syariat. Maka ketika kita menjalankan hal-hal tadi, walaupun ada bagian yang belum mampu kita jalankan karena kondisi, maka hal ini tidak bermakna dia telah meninggalkan syariat. Baik. Kemudian jemaah sekalian, apakah istilah iman dengan Islam ini berbeda atau satu sama lain saling mencakup, sehingga apakah setiap muslim adalah mukmin atau bagaimana? Jumhur mufassir mengatakan muslim dan mukmin berbeda, di mana mukmin itu akhassu minal muslim, dia lebih khusus dibanding muslim, lebih spesifik. Dengan kata lain, orang mukmin udah pasti dia muslim, tapi muslim belum tentu mukmin karena dia lebih luas. Dari mana dalilnya? Qalatil a'rab amanna. Orang-orang Arab pedalaman mereka berkata kami beriman. Kemudian oleh Allah dikoreksi. Kul lam tu'minu, bilangin ke mereka kalian belum beriman. Wa qulu walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah oleh kalian kami baru berislam. Nah, ini menunjukkan bahwa antara Islam dan iman, Muslim dan mukmin, seakan ini dua tipologi manusia yang berbeda, di mana Muslim tadi lebih umum. Oleh karena itu, para khotib pun ketika berdoa, mereka memisahkan di antara keduanya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Padahal kalau pakai Muslim, mukmin udah masuk sebenarnya. Tapi perlu dikhususkan karena keduanya berbeda. Ini menurut jumhur ulama. Sementara Imam Syafi'i mengatakan Muslim dan mukmin, iman dan Islam sama, dia juga. Dari mana dalil atau alasan Imam Syafi'i? Dari ayat yang antum semua udah hafal, Inna dina indallahil Islam. Allah tidak mengatakan Inna dina indallahil iman. Ketika Allah katakan agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, maka ketika disebut orang Islam, maka yang tadi mukmin juga masuk. Jadi sama aja. Ini pandangan Imam Syafi'i. Lalu oleh Imam Ibnu Katsir, dua pemahaman ini dikawinkan, dikompromikan. Di mana Ibnu Katsir mengatakan, idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa ijtama'a. Apa artinya? Jika dua kalimat ini, mukmin dan muslim atau Islam dan iman, disatukan dalam satu rangkaian kalimat, maka keduanya berbeda. Ketika disebut orang Islam dan orang beriman, berarti ini dua hal yang berbeda. Ketika disebut dalam satu rangkaian kalimat, sebagaimana doa khotib tadi, atau sebagaimana yang surat Al-Hujurat tadi. Tetapi ketika keduanya dipisahkan dalam satu kalimat hanya disebut satu, Muslim saja misalnya, maka mukmin termasuk. Ketika disebut mukmin saja, ya maka orang Islam, Muslim juga termasuk. Ya contohnya kalimat Inna dina indallahil Islam disebut hanya satu, maka orang yang beriman jelas sudah masuk juga, dan seterusnya. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Hal ini sama ketika orang berdebat tentang sama nggak sih fakir dan miskin? Ada yang mengatakan fakir lebih parah dibanding miskin. Di mana fakir itu nggak ada penghasilan. Miskin ada penghasilan, tapi nggak mencukupi. Ada yang berpendapat kebalikannya, miskin yang lebih parah dibanding fakir. Karena miskin itu yang nggak ada penghasilan, fakir yang ada penghasilan tapi tidak mencukupi. Lalu Imam Ibnu Katsir dengan metode yang sama mengatakan kalau dua kalimat ini disatukan dalam satu kalimat, dua kata ini disatukan dalam satu kalimat, fakir dan miskin ini berbeda. Tapi ketika disebut hanya satu,
maka satu sama lain saling mencakup. Contoh, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, maka orang fakir juga dapat walaupun disebut miskin. Tapi ketika dalam satu kalimat disebut dua-duanya seperti asnaf zakat atau Allah ayat 60, ada fakir ada miskin, maka keduanya memang berbeda. Baik. Oleh karena itu, ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam yang sebagian orang justru menyalahgunakannya untuk menunjukkan tidak wajib puasa. Kenapa? Karena yang dipanggil hanya orang beriman. Kan gue belum beriman, gue masih berislam. Nah, kan jadi aneh pemahamannya. Ayat yang turun untuk mewajibkan puasa malah jadi kagak puasa gara-gara merasa apa tadi nggak terpanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Berarti kalau ada tukang bakso, tukang ketoprak, tukang somai, bang bakso, tukang ketoprak nggak bakal datang. Yang datang hanya tukang bakso. Ketoprak kita bingung lah, gue kagak manggil lu kan gitu. Maka dengan logika yang sama kata mereka, ya ayyuhalladzina amanu, maka yang kepanggil yang beriman doang. Orang yang berislam gak usah nyaut. Maka kalau ini difahami secara ya begitu itu, ya khawatir nanti orang jadi punya alasan untuk tidak puasa dengan alasan saya kan belum beriman, saya masih berislam. Nah, dengan apa yang disampaikan atau yang dikawinkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi, tidak ada alasan kayak begitu. Karena ketika disebut amanu orang beriman, maka orang Islam masuk. Lagi pula puasa itu bukan rukun iman tapi rukun Islam. Itu. Baik, itu tentang ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kutiba alaikumusiyam. Kita bahas kutiba alaikumusiyam. Kutiba artinya furido, diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Kalau dalam pola fuila ya seperti kutiba, khuliqo, bunia, ini pola-pola yang sifatnya kalimat pasif, maka subjeknya, fa'ilnya itu biasanya enggak disebut. Seperti khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Penciptanya Allah enggak disebut. Kenapa? Karena orang udah tahu, enggak usah disebut juga tahu. Buniyal Islam ala khamsin, Islam dibangun atas 5 hal. Bunia. Kenapa si pembangunnya enggak disebut? Karena orang udah tahu, yang bikin Islam Allah, Rasul hanya menyampaikan. Sebagaimana kutiba, kenapa katibnya enggak disebut? Karena orang udah tahu yang mewajibkan adalah Allah. Dan ditambah lagi Rasul merinci dalam hadis Imam An-Nasai dalam khutbah Rasulullah ketika menjelang Ramadan ya, dengan sanad yang sahih kata Imam Al-Mubarakfuri, Rasul mengatakan atakum Ramadan syahrul mubarakun faradallahu alaikum siyamahu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan berkah yang Allah wajibkan. Jadi Allah yang mewajibkan, bukan Rasulullah, puasa itu atas kalian. Maka dalam konsep para usuliyun, ahli usul fikih, yang namanya hakim itu adalah Allah. Yang namanya syari', penetap syariat, itu adalah Allah. Bukan Rasulullah SAW. Rasulullah hanyalah eksekutor dari hukum-hukum yang Allah tetapkan. Rasul yang mengeksekusi, Rasul yang menjelaskan, dan Rasul yang menyampaikan kepada masyarakat. Makanya ketika Rasul mengharamkan madu, gara-gara minum madu, mohon maaf, syahwatnya naik, ditegur oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa yang menetapkan syariat bukan Rasulullah. Tanpa izin Allah, dia tidak dibenarkan. Ya. Baik jemaah sekalian, itu kutiba. Alaikum, atas kalian. Kum di sini kembali kemana? Untuk siapa? Itu untuk kalimat yang awal. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu pun juga konsepnya yang bagaimana dalam konteks siap. Para ulama menetapkan bahwa syurutus sihhat siyam, syarat-syarat sahnya puasa yang dilakukan oleh seseorang itu harus memenuhi 4 kriteria. Pertama, dia al-Islam, Muslim. Karena ini merupakan syartun amun lihitobi far'iyati syar'iyah.
Ini merupakan syarat umum bahwa pembicaraan syariat itu emang buat orang Islam, khususnya dalam masalah bab perintah. Sehingga non-Muslim, karena dia belum subscribe Islam, belum apa namanya, login ya, belum login ya. Walaupun dia ikut haji, sholat, jihad, zakat, belum sah. Walaupun semata-mata boleh mah boleh-boleh aja. Ya, dulu ketika perang Badar ada orang musyrik yang ikut bantuin, namanya Kurzin. Ya, dan dia ikut lagi ketika perang Khaybar. Rasul pun memberikan apa namanya pembolehan, nggak ada masalah. Ya. Kemudian juga di antara kaum muslimin misalnya memiliki rekan non muslim lalu mereka tertarik sama Islam, gue pengen belajar sholat nih. Ya udah silahkan aja. Tapi kalau masalah sah belum sah. Ya, itu mungkin apa pembelajaran mereka dulu. Dulu waktu Gubernur DKI masih Ahok, Ahok kan ngirim 20 juta katanya bayar zakat. Sama sapi berapa ekor buat apa namanya kurban. Ya belum sah karena dia syarat pertama belum masuk. Tapi semata-mata boleh ya kita terima aja, dihitung sebagai hadiah. Baik. Kemudian syarat yang kedua adalah akil. Dari mana dalilnya? Nabi mengatakan rufi al-qalam anis salas, yang namanya pena itu Allah angkat dari 3 kelompok. Apa pena di sini? Imam Ibnu Jauzi mengatakan yaitu faraid, kewajiban-kewajiban Allah angkat dari 3 orang. Yang pertama al-majnun hatta yaqil, orang gila. Karena orang gila itu udah nggak akil. Dan yang setipe dengan orang gila yaitu al-igma, orang yang pikun. Bahkan mungkin bisa jadi orang pikun lebih berat karena orang gila bisa sembuh. Orang pikun biasanya sampai meninggal. Ya kan? Pikun umur 80 90 misalnya. Yang udah-udah mah kebanyakan sampai wafat, sampai meninggal. Ya, sehingga orang pikun itu dia tidak kena beban syariat, puasa, zakat, sholat dia tidak kena. Bahkan jumhur ulama mengatakan orang pikun ketika dia enggak puasa, dia enggak kena qadha dan enggak kena fidyah, keluarganya enggak dibebani oleh hal itu. Namun oleh Syekh bin Baz Mufti Arab Saudi, dalam rangka kehati-hatian kata beliau, lebih baik keluarganya tetap memfidyahkan untuk kehati-hatian. Baik. Kemudian kata Rasul di hadis tadi, wa naim hatta yastaiqidha, orang tidur sampai dia bangun, orang tidur tidak kena hukum syariat, dan juga itu al-gulam hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Anak kecil secara akilnya juga dia belum sebenarnya. Dia masih belum ngerti apa yang mereka lakukan. Puasa, apa tujuannya, apa manfaatnya, dan bagaimana aturan mainnya juga. Tapi ini akil. Kemudian jemaah sekalian, azanullah wa iyyakum, yang ketiga, bulu. Oke, lain ya, bulu, bukan buluk atau buluk lain lagi. Ya, bulu. Apa bulu? Balik. Nah, untuk balik kalau perempuan mah gampang, haid dah. Dan perempuan sekarang saya lihat lebih cepat matangnya. Kelas 5 udah haid. Dulu mah angkatan kita mah haid SMP kelas 2, kelas 3. Ya, ini kelas 5 udah haid. Nah, kalau laki mimpi basah, cuman kata para fuqaha, mimpi basah itu kalau terjadi kelambatan, maka yang dipatok bukannya lagi mimpi basah, tetapi usia. Dan jumhur mengatakan 15 tahun, kecuali Hanafi yang mengatakan 17 tahun. Dari mana alasan umumnya para ulama? Dari Ibnu Umar. Ketika beliau perang Badar oleh Rasul, kagak diizinin. Perang Badar Ibnu Umar nggak diizinin. Kenapa? Saat itu usianya masih 14 tahun. Begitu perang Uhud tahun depan, Badar sama Uhud beda setahun doang. Begitu perang Uhud, Ibnu Umar diizinkan. Saat itu udah 15. Nah, itulah patokan jumhur bahwa usia 15 itu usia balik. Kalau memang terjadi keterlambatan mimpi basah. Dan nggak sedikit kaum laki-laki ada yang mimpi basahnya di usia 20-an. Tapi ya ini balik. Kalau udah kayak begitu, udah masuk syarat yang ketiga. Yang keempat, yaitu al-ilmu bil wujud. Yaitu orang tersebut, si muslim tersebut, si mukmin tersebut, dia tahu hukum wajibnya. Nah, untuk syarat yang keempat ini di zaman sekarang kayaknya udah semua.
Karena dulu kalau ada yang nggak tahu, kita maklum, belum teredukasi oleh fikih Islam. Apalagi kalau mereka tinggal di pedalaman atau jauh dari dakwah Islam. Sekarang dengan begitu mudah orang mendapatkan syiar Islam, pembelajaran Islam, hatta orang pelosok sekalipun, HP bisa gonta-ganti mereka. Ya, mereka udah nggak ada alasan lagi untuk tidak mengetahui tentang hukum Islam, termasuk puasa Ramadan. Tapi jemaah sekalian, itu 4 hal yang mencakup yang dimaksud oleh alaikum tadi, kutiba alaikum. Kemudian asyam. Asyam diambil dari kata soma yasumu, artinya al-kafu atau juga al-imsak. Al-kaf. Kaf itu telapak tangan. Al-kafu artinya menahan. Menahan diri. Karena fungsi telapak tangan memang biasanya buat nahan. Gitu. Lalu kemudian secara fikih, kalau tadi kan secara bahasa, yaitu al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Ini definisi yang paling standar banget yang disampaikan oleh para ulama kita. Misalnya Said Sabiq atau Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia lebih spesifik lagi. Ya, al-imsak anil jima'i wasyarabi wal akli. Menahan diri dari hubungan badan, makan, minum, itu lebih spesifik. Kalau saya Sabiq tadi lebih umum, pokoknya yang bikin batal aja dah. Ya. Dan bagi saya definisi ini definisi yang menurut Imam Al-Ghazali istilahnya saumul umum. Saumnya orang umum, orang biasa, orang kebanyakan. Al-Ghazali bilang dalam Ihya Ulumuddin bahwa as-shaim ya lahu darajatis salas. Yang namanya orang puasa memiliki 3 derajat, 3 tingkatan, 3 level. Yang pertama saumul umum, yaitu sekedar menahan diri dari yang bikin batal doang. Yang kedua, saumul khusus, puasanya VIP, yaitu orang yang menahan diri dari bikin dosa. Bukan hanya batal, dia bikin dosa juga nahan. Ya. Yang ketiga, saumul khususil khusus, puasanya VVIP, yang lebih tinggi lagi dari VIP tadi, yaitu mereka udah nggak mikirin dunia, nggak ada lagi yang kalau kata bahasa Imam Al-Ghazali, yaitu al-himmah ad-dunyawiyah wal afkar ad-dunyawiyah. Himmah itu hasrat duniawi udah nggak ada dia. Kemudian juga afkar duniawi, bahkan afkar itu sekedar mikirin dunia aja, dia udah enggak. Ini tipe yang kayak gini kayaknya tipe siapa zaman sekarang? Ya, wali. Ya. Kalau kita mungkin masih taraf yang kedua mau belajar. Yang pertama kita berharap semoga udah lewat puasa umum, sekedar nahan batal, insya Allah anak kita yang SD juga bisa. Tapi yang untuk yang tipe kedua ini kita sedang meniti ke situ. Untuk tipe yang ketiga kita tahu diri. Ya baru puasa pekan kedua aja udah mikirin biji ketapang sama kembang goyang coba. Ya kan? Mau jadi VVIP belum kita mah. Ya kan? Apalagi ibu-ibu walaupun katanya ada tawakufan. Apa tawakufan? Libur dulu. Kan pengajian libur tuh alasannya supaya fokus Ramadan. Enggak fokus juga tetap. Ya kan? Tetap aja dipikirin kalau ngeliatin anak beli baju lebarannya. Ya kan, buat bapak-bapak mungkin udah mikirin hilal THR, tapi belum kelihatan nih hilalnya THR. Jadi kalau untuk VVIP, kayaknya kita masih jauh gitu. Kita baru belajar untuk tipe yang kedua, bukan tipe yang ketiga. Tapi itu kata Al-Ghazali ya. Nah kemudian tulu'il fajri ila ghurubi syams, sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Untuk fajar saya nggak bahas karena kita udah ngerti lah fajar itu subuh. Adapun ghurubi syams, terbenam matahari, sebagian orang khususnya orang Syiah, mereka menuduh kaum muslimin, menuduh ahlu sunnah bertentangan dengan Quran. Berbuka puasa di waktu maghrib itu menurut mereka bertentangan dengan Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menegaskan summa atimus siyam ilal lail. Ya kan? Sempurnakan, tuntaskan puasa kalian sampai malam. Bagi mereka, maghrib itu belum malam, masih terang kok. Malam itu kalau bintang udah nongol lah, ini masih maghrib belum nongol bintang. Sehingga mereka itu kalau buka puasanya di Isya. Lalu kenapa ahlu sunnah kok di maghrib? Ada 2 alasan pokok.
Pertama, yang namanya malam itu terbagi menjadi 3 secara bahasa. Ada awalul lail, ada muntasiful lail, ada jauhul lail. Awalul lail itu sejak maghrib. Makanya dalam penanggalan Hijriyah, kalau udah maghrib udah ganti tanggal. Karena udah masuk baru. Hitungannya sejak maghrib. Ya tengah malam dan akhir lail. Alasan kedua adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berbukanya di maghrib. Dan Rasul yang paling punya otoritas untuk menjelaskan kepada umatnya apa maksud summa atimu siyam ilal lail. Penjelasan Rasulullah bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Nah, perbuatan Rasulullah menunjukkan dia berbuka di waktu maghrib, itulah tafsir dari mana summa atimu siyam ilal lail. Itulah kenapa ahlu sunnah di maghrib. Ila ghurubi syams. Maghrib yang mana? Kalau azan kita ramai saling saut-sautan, milih yang mana? Nah, ada orang bingung begitu tuh. Ya, kalau sahur milih azan yang paling belakang, begitu buka milih azan yang paling duluan. Mirip kayak zaman dulu, remote rebutan cari azan yang duluan. Sebenarnya begini aja, kalau sudah saling bersahut-sahutan, ya itu udah tanda lah. Nah, mungkin mereka sepakat untuk sama-sama salah. Dan supaya kita mau tenang, ya ketika azan maghrib, karena kan ada perbedaan tuh antara aplikasi dengan apa yang bunyi di masyarakat. Aplikasi udah nih, ya, ngomong ke istrinya, udah maghrib, tapi bang masjid belum, ya muazzinnya lagi buka dulu, ya kan? Jadi kita ngikutin gimana nih? Sebenarnya kalau kita pengen lebih nggak ada was-was, ketika udah mulai bersahut-sahutan ya udah sah. Langsung kita segera gitu. Tapi kalau memang belum bersahut-sahutan atau baru sekedar di HP doang, tapi yang lain itu yang kadang bikin orang was-was. Karena bisa jadi aja settingannya salah, ya. Atau kebalikannya, yang azan di masjid yang memang lelet, gitu kan dia makan dulu, apa minum dulu. Kalau makan dulu mah kelamaan. Baik. Kemudian ma'an niyah dibarengi dengan niat. Karena niat inilah yang kemudian menjadi pembeda antara ibadah puasa Ramadan dengan puasa sekedar untuk ngurusin badan atau puasa sekedar untuk ngecek darah. Ya. Dan kata Syekh Utsaimin, ma'an niyah bersama dengan niat ini selalu ada di semua definisi ibadah ritual. Selalu ada. Karena puasa tanpa niat tadi dia ngurusin badan, sholat tanpa niat tadi dia olahraga sebenarnya, haji tanpa niat dia lagi rihlah dan seterusnya. Baik, jemaah sekalian itu kutiba alaikum syiyam. Kita masuk di frase selanjutnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini informasi berharga buat kita, bahwa kita umat Islam bukan umat yang pertama diwajibkan Ramadan. Bahkan bukan hanya puasa Ramadan. Haji pun bukan umat Islam umat pertama yang diwajibkan. Umat terdahulu juga ada kewajiban haji. Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbih. Tidaklah haji mereka, salat mereka di sekitar Baitullah melainkan dengan cara bersiul dan bertepuk tangan. Itu manasik hajinya orang Arab jahiliyah. Di masa Islam hajinya masih ada, tapi manasiknya yang direvisi. Zakat dulu juga udah ada. Perintah Allah kepada Bani Israel, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu zakat buat Bani Israel. Nah, ternyata puasa Ramadan juga udah ada sebelumnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan wa qala Sya'bi wa Qatadah wa ghairuhuma. Imam Asy-Sya'bi, Qatadah dan yang lain yang mengatakan innallaha kataba ala qaumi Musa wa Isa shaum Ramadan faghayyaru. Allah dahulu mewajibkan kepada kaumnya Nabi Musa yaitu Bani Israel dan kaumnya Nabi Isa Nasrani yaitu berpuasa Ramadan. Jadi mereka juga punya, mereka diperintahkan. Namun faghayyaru, kata para ulama kita, mereka mengubahnya, mereka mempermak ya puasa Ramadan. Bagaimana mereka mengubahnya? Yaitu
wa zada alaihim ahbaruhum asyrata ayyam. Para pendeta mereka menambahkan puasa Ramadan mereka 10 hari. Sehingga jadi berapa? 40. Tsumma maridu ba'du ahbarihim. Kemudian sebagian pendeta mereka sakit. Fanadhara, kemudian mereka bernazar, lagi sakit mereka bernazar. Apa nazarnya? Insyafa'ullah ayyazida shaumahum asyrata ayyam. Kalau mereka sembuh, ini nazarnya, mereka akan nambah lagi 10 hari lagi. Sehingga kata dua ulama tafsir ini, ya, fasaba saumun nasara khamsina yauman. Sehingga puasanya orang Nasrani dulu dan Bani Israel itu 50 hari Ramadannya. Kita 30, mereka 50. Apa yang terjadi 50 hari sementara Ramadan selalu di musim panas? Fasauba alaihim fil har, mereka pun akhirnya jadi berat melaksanakan puasa 50 hari di musim panas. Akhirnya mereka fanaqaluhu ila rabi, memindahkan puasa Ramadan ke musim dingin. Coba. Jadi ada dua tuh yang diubah mereka. Yang pertama apa? Jumlah harinya. Tadinya 30 jadi 50. Yang kedua, musimnya. Bulan Ramadan dipindahin ke musim dingin. Jadi Ramadan itu ma'khudun minar rondo, diambil dari kata rondo, artinya syiddatul har, panas banget. Lalu kata Imam Abul Hasan, hina furida wa faqa syiddatul har. Ketika Allah turunkan surat atau Al-Baqarah ini, kewajiban puasa itu bertepatan dengan musim panas. Bahkan ketika Rasul berpuasa Ramadan sampai beliau wafat tahun 10 Hijriah, selalu musim panas, selalu musim panas, selalu musim panas. Mereka nggak kuat dipindahin ke musim dingin. Kaum muslimin tetap konsisten, udah 14 abad puasa Ramadan kita, tapi kita kaum umat Islam nggak pernah mengubah 29 atau 30 hari menjadi 40 atau 50. Ya, dan juga nggak pernah memindahkan musimnya, tetap istiqomah di bulan Ramadan. Nah, Indonesia yang tinggalnya di Katulistiwa cukup enak karena kita kadang musim panas, kadang musim hujan. Ini kayak sekarang ini musim-musim akhir hujan nih, tapi masih kadang hujan juga. Ya, plus musim timun suri, plus musim apalagi kan banyak kalau di kita kalau Ramadan. Jadi kita enak lah di Indonesia. Baik, itu mereka. Jadi mereka dulu udah ada, tapi ya begitu, diubah-ubah oleh tokoh-tokoh agamanya. Ini menunjukkan, jemaah sekalian, guru agama memang penting. Tapi kalau untuk hal-hal yang pokok, yang sama-sama sudah kita ketahui, mereka mengubahnya, kita jangan diem. Kritis. Kenapa? Karena wajah agama bisa berubah. Agama akan menjadi adonan kue yang dibentuk sesuai si pembuatnya. Harusnya kita yang dibentuk oleh agama, bukan agama yang kita bikin-bikin. Nah, sebagaimana mereka yang Ramadan tadi diubah-ubah segala macam, akhirnya sampai sekarang mereka udah nggak kenal sama Ramadan, karena udah nggak original. Baik, kemudian kita lanjut frase yang terakhir di 183, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kata la'alla itu merupakan kalimatut tamanni atau kalimatut taroji. Apa artinya? Kalimat atau kata pengharapan. Semoga, supaya kamu bertakwa. Dan yang namanya pengharapan itu ada dua. Ada harapan yang mungkin terwujud, ada harapan yang tidak mungkin terwujud. Dalam bahasa Arab, harapan yang mungkin terwujud itu menggunakan kata la'al. Sehingga dalam Al-Quran, kalau ada kata la'alla, la'allakum tattaqun, la'allahum yarsyudun, la'allakum tashkurun. Itu kalimat-kalimat pengharapan yang peluang terwujudnya ada. Sehingga ketika Allah katakan puasa dengan puasa ini sebagai fasilitas untuk takwa, kita harus optimis bisa sampai ke sana. Jangan ada sikap, ya kayak gua mah nggak bakal jauh dari takwa. Yang kayak begini berarti dia telah menutup diri sendiri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dengan memahami tadi la'allakum tattaqun, oh ternyata pakai la'alla itu menunjukkan semua punya peluang.
Gimana tidak? Coba kita bayangkan dari mulai sahur, bangun sahur tengah malam atau sepertiga menit terakhir, itu udah luar biasa. Nggak semua orang mau dan betah dan istiqomah. Hanya umat Islam yang mau kayak begitu. Sahur udah dinilai ibadah. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Allah dan para malaikatnya berselawat sama orang yang lagi makan sahur. Selesai sahur kita ke masjid udah ibadah lagi. Ya apalagi kalau kita ngantongin duit untuk sedekah. Habis subuh, ba'da subuh ada kajian. Kalaupun nggak ada kajian, kita tilawah, ibadah lagi. Siap-siap ke kantor. Dalam perjalanan ke kantor pun kita mencoba untuk mengiringi dengan zikir. Sampai di kantor, anggaplah jam 7:30. Masuk jam 8. Masih ada waktu buat duha, kita duha. Ya, pas kerja pun kita nawaitukan untuk ibadah. Walaupun ini perbuatan duniawi. Begitu zuhur kita sholat lagi, tilawah lagi. Kalau kajian kita dengar kajian lagi. Terus begitu hingga sampai malam dan sampai 30 hari. Coba, gimana nggak jadi wali tuh orang kalau begitu mulu? Sehingga lalakun tatakun itu memang bisa terwujud buat orang tersebut. Adapun yang kedua, pengharapan yang tidak mungkin terwujud dalam bahasa Arab bukan la'alla, tapi laita. Diterjemahin sama, supaya atau semoga. Seperti ya laitani kuntu turaba dalam surat An-Naba. Aduh, coba saya dulu jadi tanah aja. Dia pengharapan ini, tapi pengharapan yang udah nggak bakal terwujud. Nah, itu perbedaannya. Maka jangan sekalian azanallahu yakum ketika Allah menggunakan kata la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa, maka ini dorongan untuk optimis dengan melalui sarana puasa untuk menuju takwa. Baik, itu 183. Kita masuk ke 184. Ya, kita lihat waktu, semoga cukup. Ayam ma'dudat. Hari-hari yang tertentu. Apa maksudnya? Imam Abul Hasan Al-Mawardi di dalam tafsir An-Nukat wal Uyun mengatakan ayam ma'dudat itu ada dua penjelasan. Yang pertama yang dianut oleh mayoritas mufassir salaf dan khalaf, yaitu maksudnya adalah Ramadan. Hari-hari tertentu adalah Ramadan. Kenapa? Karena ini masih ada kaitannya dengan 183. Karena masih ada kaitan sehingga ini ayam ma'dudat ya Ramadan bukan yang lain. Yang kedua mengatakan itu saum ayyamul bid. Itu puasa 3 hari di setiap bulannya. Ini yang kedua. Dan kata mereka ayyamul bid dulu itu wajib. Sejarahnya begitu, wajib. Nah, ketika turun Al-Baqarah 183, kewajiban puasa ayyamul bid itu hapus menjadi sunnah, yang wajib adalah itu kata kelompok yang kedua. Namun Imam Abul Hasan Al-Mawardi sendiri lebih cenderung kepada yang pertama, sebagaimana pendapat jumhur, ayam ma'dudat itu adalah tentang Ramadan. Baik, kita lanjut lagi. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kamu yang maridun, yang sakit? Sakit yang gimana? Yang membolehkan faiddatu min ayamin ukhra, ganti sama hari lain. Jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, kata Imam Ibnu Jarir at-Tabari, dan ini menjadi pendapat yang pertama. Kata beliau, kullu maradin yusamma maridun. Semua jenis penyakit yang membuat seseorang layak disebut sakit, itulah maksud maridun di situ. Pokoknya umum. Karena Allah tidak merinci penyakit apa, pokoknya yang disebut sakit aja dah. Nah, pendapat ini dianut oleh minoritas ulama. Seperti Imam Ibnu Sirin. Bagi dia, walaupun sakit di jempol doang, itu udah boleh, tidak. Bahkan dia langsung menjadi praktisinya. Ketika puasa Ramadan, beliau duha, ya anggaplah kayak jam 8, jam 9 gitu, dia makan. Salah satu kawannya, Abu Roja Al-Atoridi, negor. "Oh, Ustaz, kok makan? Ini lagi puasa Ramadan." Jawaban dia, "Iya, saya lagi sakit." "Sakit apaan?" "Jempol saya lagi sakit." Cuman gara-gara sakit di jempol doang. Apa kalau kita mah cantengan? Ya kan? Atau kesusupan.
Coba kalau antum praktekin kayak gitu, diomelin sama istri, ya Allah Mak, kolokan banget kayak gitu, nggak puasa. Tapi itu terjadi. Apa sih alasan mereka? Kembali ke ayat tadi. Maridon sakit, nggak dirinci penyakit apa. Pokoknya ya saya sakit. Dan ternyata jemaah sekalian, ini juga menjadi pendapatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari ikut pendapat itu. Al-Auza'i dan mazhab Zohiriyah tekstualis, ya tekstual apa adanya gitu ya, mereka ikut pendapat ini. Saya pribadi merasa pendapat ini agak bahaya kalau seandainya dipakai di zaman sekarang, apalagi diketahui oleh orang-orang yang memang nggak ada semangat puasa Ramadan. Mereka menjadi punya alasan untuk nggak puasa dengan alasan sakit, dan sakit kan bisa dicari-cari. Lu seger banget, ngapa nggak puasa sih? Gua lagi sakit, lu nggak tahu aja. Sakit apa? Sakit hati sama bini gua. Sakit hati sama bini lu. Ini yang penting sakit. Yang kedua, pendapat mayoritas jumhur. Maridon dalam ayat tersebut bermakna penyakit yang mendatangkan masyaqqah lis-shaim, susah payah berat bagi orang berpuasa, ya, wal bur'u, apa bur'u? Bikin lama sembuhnya. Kalau dia puasa bikin lama sembuhnya. Nah, penyakit yang kayak gini nih yang boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Lalu Imam Hasan Al-Basri, kawan dekat Ibnu Sirin, itu berbeda nih. Ini Ibnu Sirin Hasan Al-Basri itu ini apa istilahnya? Kalau orang Betawi bilang opium banget berdua, kemana-mana berdua mulu. Tapi mereka dalam hal ini punya pendapat yang berbeda. Ibnu Sirin kayak tadi, Hasan Al-Basri ditanya, maridon dalam ayat tersebut apa maknanya? Kata beliau, kalau engkau sholat nggak bisa berdiri, sholat nggak bisa berdiri. Nah, kalau udah kayak gitu tuh, baru engkau boleh tidak puasa. Ya, udah berat itu. Soal penyakit yang udah nggak bisa kita bikin berdiri, berat. Sementara Imam Ahmad bin Hambal, beliau ditanya, ya, wa kaifa bil huma? Bagaimana dengan orang yang demam? Lalu kata Imam Ahmad, asyaddu minal huma, yang lebih berat dari demam, ya kayak gitu boleh. Jadi kalau sekedar gerges doang, meriang gitu, kagak enak nih hawanya badan kan, kita kan dia rasa gitu. Itu mah masih bisa kita nego, masih kita lawan. Kita juga jangan kolokan apa gerges dikit, nggak usah, lanjutin aja. Baik, itu makna maridon ada dua. Saya pribadi ikut pendapat yang mayoritas bahwa puasa yang membuat boleh sakit yang membuat boleh tidak berpuasa adalah itu sakit yang berat tadi, yang jika dia memaksakan diri berpuasa malah tambahan parah. Kemudian ala safarin, atau bagi yang sedang safar. Safar, perjalanan. Apa maksud safar dalam ayat ini? Said Sabiq mengatakan, yaitu safar yang udah boleh untuk qashar. Safar yang udah boleh untuk qashar, maka safar itu juga boleh untuk tidak berpuasa. Berapa jaraknya yang dimaksud? Ya, aktsar min isyrina qaulan, kata Imam Ibnu Munzir, ada lebih 20 pendapat tentang jarak. Namun yang umum para ulama pakai sejak masa sahabat adalah marhalatain, 2 marhalah. Berapa kalau dikilometerin? 88,656. Enggak jauh gitu. Dari sini ke Kerawang doang. Iya. Ke Bandung ada 100 lebih. Betul. Iya, jadi kalau antum ke Bandung, anggaplah jam berapa gitu ya lah. Biasanya kalau pengen lancar menjelang Lebaran tuh, atau mungkin pas Lebaran, lempeng banget tuh. Paling ya bener-bener 2 jam. Tapi kalau sekarang kayaknya mah nggak 2 jam kan, macet. Tapi asal sudah kayak begitu, udah boleh. Walaupun dia safarnya menggunakan alat transportasi yang canggih, nyaman, dan cepat. Kecanggihan tersebut tidak menganulir rukhsah. Karena rukhsah merupakan hadiah dari Allah, kasih sayang Allah buat kita. Kita pulang kampung ke Palembang, naik pesawat kan? Sejam ya dari sini Palembang, naik pesawat 50 menit. Coba sejam. Pesawat jam 7, nyampe jam 8. Ke rumah orang tua nyampe jam 9, masih pagi. Udah minta ngeteh sama orang tua.
Lu nggak puasa? Musafir. Emang sih betul, secara jarak udah masuk banget. Tapi jangan lupa, ini ayat kan di ujungnya wa antasumu khairul, berpuasa lebih baik. Kalau kita apa? Kuat. Masih kuat kok. Rasulullah pernah dua-duanya. Rasulullah pernah nggak puasa, pernah juga puasa ketika safar. Namun hal ini kata para fuqaha seperti Imam Nawawi itu dikembalikan kepada fisik kita. Kalau memang kita mampu, lanjutkan. Kalau kita nggak mampu, baru dah kita tidak berpuasa. Tapi itu makna safar. Sekali lagi, safar di situ tidak teranulir rukhsahnya walaupun menggunakan alat transportasi yang canggih. Baik, jemaah sekalian, kalau antum safarnya mudik misalnya nih, pakai motor, atau lain itu, kena panas, kena hujan, Surabaya lagi. Ya, atau kalaupun pakai mobil, ketemu Brexit jilid kedua. Wah itu udah. Dan disebutkan dalam hadis, ya salasatun la tartafi'u salatihim salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak. Da'watul musafir, doanya orang musafir. Nah, itu lagi musafir dia. Yang kedua, da'watul mazlum, doa orang teraniaya. Kejebak macet di Brexit, teraniaya kita. Ya. Sampai ada yang sakit, malah ada yang meninggal. Yang ketiga, yaitu dakwatus shaim hatta yuftir, doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Tiga-tiganya dapat kita tuh. Kita musafir juga, terzolimi juga, dibuang-buang, nggak boleh lewat sini, ditutup, sono, muter ke Pantura, dan seterusnya. Udah gitu kita puasa juga, doa dah, serah mau doa apa, yang penting doa akhirat dulu, kemudian doa dunia. Baik, ya. Kemudian faidatun min ayamin ukhra. Nah, jemaah sekalian, untuk inilah yang disebut dengan qadha. Qadha itu berbeda dengan fidyah. Qadha difaktori oleh si pelakunya masih punya kemampuan. Udzur muaqqat istilahnya. Karena mereka saat itu ada udzur sementara, temporer, bukan udzur yang terus-terusan. Untuk udzur yang sementara itu qadha. Beda dengan kalimat selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang udah nggak mampu menjalankannya, baru mereka fidyah. Siapa mereka? Ibnu Abbas menjelaskan, Syekhul Kabir wal mar'atul kabirah. Aki-aki dan nenek-nenek. Syekhul Kabir itu bukan syekh gemuk, bukan. Kabir itu tua maksudnya. Aki-aki dan mar'atul kabirah dan nenek-nenek yang udah nggak mampu. Ya, umur-umur biasanya 80, 90. Itu udah tak kuat ya. Nah, buat mereka baru fidyah. Ibnu Qudamah mengatakan yang sama dengan ini adalah yaitu orang yang memiliki penyakit yang tipis harapan sembuh dan udah bertahun-tahun. Kena stroke, ya, udah deprok aja di kasur, mandi kagak bisa sendiri, kudu diseka, BAB nggak bisa sendiri, kudu dicebokin, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kayak begini, dia fidyah, bukan qadha. Gitu. Baik, jemaah sekalian, ini perbedaan di antara keduanya. Nah, karena di situ ta'amu miskin, maka membayar fidyah itu menurut jumhur fuqaha adalah dengan ta'am, dengan makanan. Yaitu qutul balad. Apa qutul balad? Makanan pokok. Dulu korma di masa Rasul. Sekarang udah lain. Di Timur Tengah, di Arab sendiri, kurma udah nggak lagi makanan pokok. Makanan pokok mereka ngikutin kita. Nasi juga kan? Ya kan? Kebuli kan, nasi mandi, nasi kagak mandi semua. Udah ngikutin kita. Kutul balad. Boleh nggak dalam keadaan matang? Silahkan. Seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik dalam hadis Imam Bukhari, beliau bayar fidyah dengan cara ngumpulin fakir miskin, makan bareng di rumah dia. 30 orang. Begitu selesai makan, masing-masing ditambahin ya sebagai bekal buat di rumah. Dan hal ini Anas bin Malik lakukan cukup sekali. Artinya nggak sampai 3 kali makan. Di Indonesia, saya pernah ngeritik sebuah lembaga zakat di Depok.
Ya, saya WA direkturnya langsung. Ini kenapa apa namanya? Fidyah sama zakat fitrah lebih mahal zakat fitrah. Fidyah. Fidyah 50.000. Sementara zakat fitrah 35.000. Zakat fitrah itu satu sok. Satu sok itu 4 mud. 4 kali ginian nih. Sementara fidyah itu 1 mud. 1/4-nya zakat fitrah, fidyah itu. Kalau konsisten ingin diuangkan, kenapa zakat fitrah 35.000? Fidyah lebih mahal 50.000. Gara-gara patokannya 3 kali makan. Ya, harusnya patokannya disamain. Itu sama-sama yang beras tadi gitu. Ya, karena begitu. Ya, habis 3 kali makan. 3 kali makan itu budaya orang kita di Indonesia. Zaman Nabi mah nggak dikenal 3 kali makan. Emang orang kita bawaannya makan dulu. Ya, pengajian makan. Ya, rapat ada makan nggak? Makan lagi. Gitu. Baik ya. Adapun zakat fidyah pakai duit itu ranah khilafiyah. 3 mazhab mengatakan tidak boleh, 1 mazhab yaitu Hanafi dan sebagian Syafi'iyah mengatakan boleh kalau memang membawa maslahat. Seperti orang tertentu makin miskin, yang dia udah dapat dari mana-mana, beras dari ini dapat, dari ini dapat. Yang dia nggak punya apa? Gasnya. Kan nggak mungkin tuh beras dimakan digadoin dalam keadaan mentah. Bumbu dia nggak punya. Dia butuh apa berarti? Butuh duit. Nah, dalam mazhab Hanafi dan sebagian Syafi'iyah, buat yang kayak gini lebih baik dia pakai duit karena memang lebih bermanfaat itu bagi mereka. Baik, jemaah sekalian, itu dulu dah. Kita bahas 2 ayat dulu. Nah, terang. Yang barangkali ada diskusi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menanyakan terakhir yang fidyah karena mungkin masih ada perbedaan dalam menilai siapa yang kemudian bisa fidyah. Tadi kalau disebutkan uzur yang temporer sama uzur permanen, kemungkinan di prakteknya yang uzur yang temporer juga ada yang kemudian mereka membayar fidyahnya orang ibu-ibu yang kemudian ya susah akhirnya untuk kemudian membayar puasanya yang ditinggalkan, kemudian akhirnya bayar fidyah juga. Nah, kalau uzur disebut uzur temporer mereka masih bisa. Iya. Kalau secara fisiknya ya gitu kan. Jadi perlu lebih clear lagi sebenarnya untuk fidyah ini batasnya seperti apa? Iya. Untuk perempuan haid, nifas itu bukan fidyah, dia qadha. Ya, karena haid uzur temporer. Dan tidak ada beda pendapat para ulama. Haid, nifas itu qadha, bukan fidyah. Yang para ulama beda pendapat, ibu hamil menyusui dan ibu hamil menyusui. Imam Ibnu Katsir meringkas ada 4 pendapat terhadap perempuan hamil menyusui. Buat istri antum yang kemarin nggak puasa gara-gara itu, ini kudu diingat-ingat. Pendapat pertama kata Imam Ibnu Katsir yaitu tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Itu memang kasih sayang Allah buat ibu hamil dan menyusui. Nah, ini pendapat ini juga hati-hati, khususnya buat para suami. Bisa-bisa istri hamil mulu sama dia, mumpung nggak ada fidyah sama qadha, nggak apa-apa gitu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, kebalikannya, wajib qadha, wajib fidyah. Yang kedua. Yang ketiga kata Imam Ibnu Katsir, ini pendapat mayoritas. Kebanyakan di sini, yaitu qadha saja tanpa fidyah. Alasannya apa? Yang tadi, udzur muaqqat. Ini kan udzur sementara. Nanti dia ada masa-masa kosong, dia kuat, maka qadha saja. Apapun alasan,
dia tidak berpuasa, baik karena faktor khawatir bayinya atau khawatir dirinya. Pokoknya dia nggak puasa secara muakkad, sementara wudhunya ganti di waktu yang lain. Yang keempat, ini pendapat para sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar ketika menjelaskan wa alal ladzina yutikunahu, datanglah orang hamil perempuan, saya gimana? Kata Ibnu Abbas, engkau sama kayak Syekhul Kabir, sama kayak aki-aki gitu, mampu. Maka oleh mereka dikatakan fidyah, bukan qadha. Dan sahabat Nabi yang lain itu tidak ada yang protes. Sehingga dianggap ini menjadi ijma sukuti para sahabat, ijma konsensus para sahabat. Lalu 4 pendapat ini mana yang kita pakai? Pendapat ini, 4 ini telah istilahnya dikaji oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata beliau, dengan menggunakan metodologi thariqatul jam'i, metode kompromi semua dalil, maka yang paling pas adalah dikembalikan kepada kondisi kehamilan menyusui si wanita tersebut. Kalau dia tipenya perempuan yang hamil menyusuinya rutin tiap tahun, 2022 hamil, 2023 menyusui, 2024 hamil lagi, 2025 menyusui. Anaknya ada 10-20 tahun kayak begitu dulu. Atau kalau anaknya 5 berarti 10 tahun begitu mulu kan. Ini buat perempuan kayak gini untuk disuruh kodok, bisa nggak kira-kira? Susah. Maka kata beliau rahimahullah, untuk model perempuan kayak begini, yang paling pas itu fidyah, karena dia nggak mampu. Mentok kalau nggak hamil, menyusui. Kalau nggak hamil, menyusui. Yang kedua, ada perempuan yang hamilnya jarang. Ini tipe-tipe zaman sekarang, yang anak paling cuma 2 atau 3, beda sama orang dulu. Ya, dia hamil 2022, 2023 menyusui, 2024, 2025, 2026 dia libur kosong, baru hamil lagi tahun 2026 misalnya. Nah itu tipe kayak gini dia ada masa-masa kosong bahkan bertahun-tahun. Maka yang paling pas buat dia adalah qadha, bukan fidyah. Ini jalan tengah dari semua dalil yang ada yang disampaikan oleh Syekh Sukarnawi dalam kitab Fiqh Siyam. Nah, saya pribadi lebih cenderung mengikuti itu karena emang bagus pendapat itu, karena tadi melihat semua dalil yang ada dan kondisi si perempuan hamil dan menyusui tersebut. Kalau misal begitu. Ya. Ngambil pemahamannya tentang dia wajib, atau wajib dia mengambil wajib. Nah, rencananya dia mau di tadi tahun ini itu jadi waktu itu dibayar. Nah, tahun ini mau kodok. Hamil lagi. Dari yang kan kalau kita ambil yang di kasar itu tiba-tiba jadi enak nanti itu gimana kalau ada Iya. Iya. Jadi perlu diingat, qadha itu kalau dia nggak puasa ada alasan syar'i, qadha adalah al-wajib al-muwassa', kewajiban yang luas dan lapang waktunya sebenarnya. Kalau tahun ini kita rencanain qadha, nggak jadi gara-gara hamil karena kesian sama fisik istri atau lainnya, boleh saja karena ada alasan syar'i dia menunda nanti setelah dia mampu. Walaupun memang tertunda menjadi 1 tahun atau 2 tahun. Yang penting dia harus ingat berapa hari yang dia tinggalkan saat itu. Al-wajib al-muwassa'. Al-wajib al-muwassa' ini, kewajiban yang ada yang lapang waktunya ini, itu dalilnya adalah perilaku Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah membayar qadha fidyah qadha puasanya itu tahun depan, dia nggak langsung.
Dia membayar puasanya di bulan Sya'ban. Lalu kata beliau, saya membayar puasa di bulan Sya'ban tahun yang akan datang, padahal Rasul masih hidup saat itu. Maksudnya apa? Kalau itu kesalahan, pasti Nabi udah negor. Nah, kan di hadapan Nabi kejadiannya, karena kan dia sekeluarga, serumah tinggalnya. Maka itu, kata Syekh Sabik, ini menunjukkan qadha itu kewajiban yang lapang. Kalau kita nggak bisa tahun ini karena ada uzur syar'i, nggak apa-apa tahun depan. Ya, dan nggak ada berbunga, karena ada orang kampungnya berbunga, ntar nambah loh qadhanya. Ya, nggak ada berbunga kayak begitu, tetap sama. Tapi kalau nundanya nggak ada alasan syar'i, karena males, atau tarsok, ntar besok. Nah, ya kayak begini, jumhur fuqaha mengatakan kena penalti. Apa penaltinya? Fidyah, hukumatan lahu. Kecuali menurut Abu Hanifah, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, mereka mengatakan tidak ada fidyah, cukup qadha saja. Baik tertundanya ada alasan atau tertundanya yang tanpa alasan. Tapi jumhur mengatakan kalau tertundanya tanpa alasan bukan hanya qadha tapi fidyah. Kalau tertundanya ada alasan, dia hamil dan seterusnya, maka dia hanya qadha saja nanti. Jadi antum nggak usah pakai pindah pendapat, fidyah aja deh. Karena udah bertekad tadi pengen qadha juga kan, maka ya udah nanti aja nggak apa-apa. Karena dia al-wajib al-muhsan gitu. Iya, ya kalau antum konsisten ya dengan ikut pendapatnya itu ya itu. Kecuali kalau sejak awal memang pengen ikut yang fidyah doang, ya begitu. Tapi ya ini sebenarnya masalah yang luas ya. Kalau antum lihat dulu istri saya tipenya tipe yang kayaknya hamil nih, hamil ya begitu, hamil lagi ya udah. Yang tadi kata Yusuf Kordowi buatnya kayak gitu ya fidyah aja memang, kalau memang susah. Baik, cukup. Ya. Dijelaskan kalau ada ayat yang dimaksud. Kalau itu ada yang mana? Ini yang khususnya pada kalimat yang terakhir itu, wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagimu. Sebagian ahli tafsir ada yang mengartikan dia menasah, menghapus kalimat sebelumnya, yaitu wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dianggap aki-aki dan nenek-nenek pun tetap dianjurkan puasa ketika Allah tutup ayat tersebut dengan kalimat wa antasumu khairul lakum. Gitu. Tapi ini pendapat ini tidak semua ahli tafsir mengatakan demikian. Bahkan itu pendapat yang minoritas sebenarnya. Umumnya mengatakan itu ayat tidak dimansuh satu sama lain. Karena biasanya mansuhnya satu ayat itu dihapus oleh ayat yang lain. Sementara itu masih satu kalimat. Masih ayatnya di satu rangkaian kalimat gitu. Sebab kalau kayak gitu ada kesan baru aja ngomong udah direvisi kan gitu. Biasanya dalam sistem nasih dan mansuh dalam Al-Qur'an itu ayat yang satu oleh ayat yang lain gitu biasanya. Nah, kalau ini kan masih dalam satu rangkaian kali. Tapi emang pendapat itu emang ada. Ya, kalau misal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.